Oke, hello semuanya, apa kabar teman-teman semua? Kali ini gue akan meneruskan alur cerita film L of Us Update episode 5. Gak usah banyak omong, langsung kita gas aja ke filmnya. Mari kita tonton. Episode 5 dibuka dengan Hari dan kawan-kawan yang berperang melawan zombie untuk mencari Wujin adiknya. Yang ketika dilihat di kelasnya mah isinya zombie semua. Di ruang guru terlihat Namra yang membuka obrolan dengan opininya. Kalau memang kita ini penting, mereka para penyelamat helikopter yang terus berterbangan siang malam dari kemarin mungkin akan menyelamatkan kita. Namun apa faktanya? Kita ini hanya seorang pelajar, tidak lebih dari itu, dan bukan orang penting, ucap Namra dengan gayanya yang slow. 우리가 그렇게 중요한 사람들은 아니잖아, 그냥. Shin beralih bersama Pak Su dan kawan-kawan yang dijemput helikopter, dan mereka semua pun akan segera dibawa ke posko karantina untuk menuruti prosedur yang ada. Lalu terlihat berita kalau pemerintah yang sudah memberlakukan darurat militer untuk mengendalikan kekacauan yang terjadi yang mengakibatkan krisis dan anjloknya pasar saham di kota Hyosan diperparah dengan tersebarnya video hoax zombie yang mengakibatkan timbulnya kebencian pada masyarakat Hyosan yang ingin mengungsi. Bahkan karena hal itu, banyaknya warga Korea yang meninggalkan kota meningkat sebesar 228.000 orang dari kemarin, teman-teman. 코로나19로 인해 코스피, 코스닥 양대 시장에 1980년 5.18 비상계엄 전국 확대 조치 이후 40일 22만 8천 여러분, 홍대 전철역 Di suatu gedung terlihat pemerintah yang mengadakan rapat untuk mengendalikan kekacauan kota Hyosan, dan mereka para petinggi pun akan fokus untuk mencegah penyebaran dan menyelamatkan masyarakat yang tak terinfeksi. 거기에만 집중합시다. Di sekolahan terlihat Suhyok yang baru sampai dan berkumpul kembali bersama Onjo dan kawan-kawannya yang langsung menanyakan, "Cheongsan di mana, Cheongsan?" Terlihat Onjo yang khawatir, lalu Suhyok pun menjelaskan, "Kita berpisah di ruang guru," sekalian meminta maaf pada Onjo karena telah kembali sendirian. 야 씨발 Balik lagi bersama Chansan dan Guinam yang masih kejar-kejaran melanjutkan akhir episode kemarin. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di perpustakaan sekolah dan bertarung di atas rak buku dengan zombie di bawahnya yang siap mencabik-cabik mereka. Singkat pertarungan, Chansan pun berhasil memenangkan pertarungan dengan Gui yang dikerubungi zombie sambil memendam amarah yang membara pada Chansan dan ingin membalaskan kekalahannya. Sekilas Shin pun memperlihatkan Kim yang menangis memikirkan pujian hatinya yang masih kepukin HP. Balik lagi bersama Chansan yang berjuang untuk selamat dari kejaran para zombie. Meskipun sedikit terjebak karena rubuhnya rak sekolah yang membuat dia tidak bisa bergerak. Singkat cerita, Chansan pun berhasil keluar dari perpus sekolah. Masih bareng Chansan ya teman-teman, yang masih mencari tempat aman. Gak lama zombie pun mengepungnya, dan ia pun segera berlari memasuki ruang selang air untuk berlindung. Bertepatan dengan Hari dan kawan-kawan yang pas membunuh semua zombie yang sedang mengejar Chansan. Si Mijin pun memperingatkan Hari, "Kita akan mati sebelum menemukan adikmu, Hari." Lalu terlihat Hari yang mulai resah dan memberi senapan panahnya yang tinggal sedikit. Lalu mereka pun memasuki ruang UKS yang di episode 1 tadi tempat awal mula kekacauan itu terjadi di sekolahan. Gak lama, Minjae pun menyadari adanya komputer dan segera menghidupkannya. Bertepatan dengan Chesan yang terus naik karena pintu di bawah yang sudah dipenuhi zombie.
Sementara itu di Istana Negara terlihat konferensi pers petinggi militer yang mengumumkan bahwasanya sudah menutup akses ke kota Hyosan untuk mencegah penyebaran dan akan mengarantina masyarakat Hyosan yang selamat. Para petinggi juga menangani berita yang menyebarkan hoaks dan kekhawatiran masyarakat luar dengan memblokir semua komunikasi, jaringan telepon dan jasa internet di kota Hyosan. Bertepatan dengan Changsan dan hari di sekolahan kawan-kawan yang mencoba menghubungi panggilan darurat tapi nggak bisa alias menghubungkan, dan konferensi pers pun diakhiri dengan para petinggi yang berusaha sebisa mungkin menekan penyebaran dan menyelamatkan orang-orang yang terjebak. 감염 확대를 억제하기 위해 구조를 기다려 주시기 바랍니다. Di lorong selang terlihat Changsan yang terus-terusan mencoba menghubungi panggilan darurat. Tapi gimana ya teman-teman, orang udah ditutup sama pemerintah. Terlihat Changsan yang kecewa, udah susah payah usahain HP, sampai pisah sama si Suheok, tarung sama si Gui, hasilnya nihil. Teman-teman, udah mah di bawah banyak zombie nungguin. Di ruang guru terlihat kawan-kawan yang kasihan melihat Onjo yang terus-terusan menangis. Lalu Suheok pun mencoba menghibur Onjo dan meminta maaf karena sudah meninggalkan Changsan sendirian. Lalu Onjo pun teringat dan menanyakan kalau Jeonyeong pernah membuat drone di klub Shine. Lalu Jeonyeong pun langsung langsung paham gitu teman-teman kalau drone itu untuk mencari Changsan, dan Onjo pun meminta untuk mengantarnya ke lab Shine dan mengambilnya. 지금 우리 말고는 우리 찾아줄 사람 아무도 없잖아. Ditambah Hinamra yang pro dengan idenya Onjo, selain mencari Changsan, kita juga bisa melihat keadaan luar dan mengirimi pesan untuk meminta bantuan teman-teman. Singkat diskusi, Jeonyeong dan Onjo pun yang akan pergi ke Live Send karena drone yang belum jadi dan membutuhkan alat tambahan, karena alat apa ajanya itu yang tahu cuma Jeonyeong. Dan terlihat Suheok yang khawatir pada Onjo dan membuat Namra sedikit cemburu. Lalu mereka pun pergi untuk mengambilnya. 간다. Scene beralih ke detektif dan anak buahnya yang bernama Maun yang berencana untuk pergi memakai mobil, tapi karena mereka gagal, singkat cerita mereka pun dikejar-kejar zombie dan memasuki restoran Changsan, dan mereka pun bertemu dengan Hisu yang sudah menjadi zombie dan bayinya yang masih hidup. Si detektif pun segera mencari dan memberi makan untuk anaknya Hisu. Udah dikasih susu tuh bayinya ya teman-teman. Lalu si Maun pun menanyakan rencana ke depannya pada Pak Jai. Lalu Pak Jai pun, kita akan tetap ke markas besar. Maun pun bertanya lagi dan terlihat Pak Jai yang tersenyum sambil merasakan hangatnya si bayi. Di sekolahan terlihat Jeonyeong dan Onjo yang sudah sampai di Live Send, dan mereka pun akan mengambil alat apa saja yang diperlukan. Di ruang guru terlihat Suheok yang sedang memantau keadaan di atas. Lalu Namra pun basa-basi gitu ya teman-teman, dan mencari perhatian Suheok. Sontak Suheok pun begitu khawatir yang membuat Namra senyum-senyum sendiri. Beralih ke Changsan yang mencoba keluar lewat lorong atas, ia pun mencoba membuka pintu yang gak bisa dibuka dan menyebabkan berisik atau suara yang mengundang perhatian para zombie. Lalu karena susahnya pintu itu dibuka, Changsan pun terdiam dan mengingat senyum manis pujaan hatinya yang membuatnya kembali semangat dan mempunyai harapan. Lihat nih teman-teman, aksinya Changsan di short ya. Kalau di sini mah di copyright nantinya, kena copyright gak bisa. Jadi aksinya Changsan ini bisa disebut dengan kekuatan cinta. Changsan pun berhasil memasuki ruang musik dengan selamat.
Singkat cerita, John Young pun berhasil menghidupkan drone dan menempelkan pesan bantuan pada drone. Mereka pun berencana untuk mencari Chang San dan mendaratkan drone di depan regu penyelamat. Cuman kalau ada teman-teman, belum terbang-terbang aja tuh drone, Namra pun kembali lagi dan lagi beropini dengan bahasanya yang ilmiah, yang katanya manusia akan jatuh dalam keputusasaan setelah memastikan tidak ada harapan lagi. Yang maksudnya mah, sekalipun di luar sana semua manusia setelah berubah menjadi zombie, jangan berputus asa. Lalu Onjo pun membenarkan perkataan Namra. Tapi untuk saat ini Namra, kita tak perlu berpikir logis, tapi lebih membutuhkan harapan. Lalu drone pun terbang untuk mencari Chang San. Beralih ke Hari dan kawan-kawan yang masih di UKS, terlihat Mijin yang bertanya pada Hari untuk langkah ke depannya, dan mereka pun akan pergi ke pusat latihan pemanah untuk telepon darurat dan sekalian mengambil anak panah mereka yang tinggal sedikit. Minjae pun menyarankan untuk melompat langsung ke bawah, gak usah pakai tangga karena banyak zombie, dan Hari pun membuat formasi untuk jalannya 민재 aksi 도와주고 mereka. 내가 복도 막고 있다가 제일 마지막으로 내려갈게. Telatnya drone yang ketika Hari dan kawan-kawan udah pada turun, dia malah baru datang. Dan Wujin di ruang guru pun melihat panah dan seketika keinget kakaknya Hari yang sedang bertanding hari ini. Setelah sekian lama mencari Chang San, singkat cerita mereka pun menemukannya. Terlihat Onjo dan ini Suheok yang senang main peluk-peluk aja, dan terlihat Namra yang pura-pura nggak lihat tapi aslinya mah nyesel. Lalu Jimin pun menyarankan dan meminta izin pada Onjo untuk pergi ke tempat lain, dan Onjo pun mengizinkannya. Yang penting kata Onjo juga, kita sudah memastikan kalau Chang San hidup. Lagi lihat-lihat keadaan di luar sekolah yang sama aja keadaannya kacau. Jimin pun melihat mobil kedua orang tuanya, dan benar saja ketika drone melihat lebih dekat untuk memastikan, ternyata itu ayah dan ibunya, yang langsung membuat Jimin menangis. Terlihat kawan-kawan yang gak nyangka gitu, dan seketika saling bisu-membisu, dan drone pun jatuh dengan pesan yang terbang entah kemana. Beralih ke Pasu dan kawan-kawan yang sudah sampai di posko karantina dan langsung dikawal masuk untuk dikarantina. Berbeda dengan mereka rakyat jelata yang harus ngantri untuk spesial nasi. Kudu tes dulu, kudu dicek dulu, diperiksa dulu. Wih, repot. Lalu terlihat komandan pemegang pusat karantina yang meminta Bupak dan kawan-kawan untuk dikarantina, meskipun mereka sudah menjelaskan kalau mereka sehat walafiat, tapi terlihat si komandan dengan tegas menyuruh anak buahnya untuk mengarantina mereka, dan mereka pun diantarkan di ruang tunggu. Ya mungkin gak mewah sih teman-teman ya, dan membuat Bupak bertanya, tapi terlihat Pak Tentara yang menjelaskan dan memberitahu orang lain duduk di beton dan hanya beralas tikar, bukan sampai desak-desakan dan ngantri. Dan kami militer memberikan yang terbaik karena ibu adalah anggota dewan. Sebelum Pak Tentara pamit, Pak Su pun memberitahu putrinya ada di sekolahan, dan Pak Tentara pun akan berusaha sebisanya dan pergi meninggalkan mereka. Beralih ke si Gui yang terbangun dari matinya, yang sepertinya Gui pun sama mendapatkan keuntungan seperti MJ yang gak dimakan zombie. Lalu Shin pun memperlihatkan rekaman Pak Lee sambil ngejelasin satu-satunya alasan yang menjadikan MJ dan Gui seperti ini karena virus yang belajar dan berkembang mempelajari pikiran manusia, dan generasi baru manusia pun akan terbentuk. Ingat gak teman-teman, sebelum Gui mati sambil dikerubungi zombie, terlihat dia yang begitu sangat ingin membunuh Chang San, dan karena pikiran kuatnya itulah yang membuatnya seperti ini. Shin beralih ke Chang San yang mengendap-endap karena merasa ada yang tidak beres di balik piano itu. Lalu terlihat di pintu belakang Chang San yang kayaknya ada orang ngintip memperhatikan Chang San, tapi gak tahu siapa ya.
balik lagi bersama Gui yang bersiap dengan berandalnya. Ia pun berjalan di tengah-tengah para zombie dan ia pun berniat mencari Cheng San untuk membalaskan kekalahannya.